Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di Secangkir ya, seputar obrolan ringkas ya. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh seseorang yang spesial ya, muda, ganteng gitu ya, bahkan ada turunan-turunan Chinese dan beliau hafiz 30 juz Al-Quran ya. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak, lalu berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Hari ini kita coba ingin menggali ya lebih dalam tentang Ilyas ya, namanya Ilyas ya. Beliau semuda ini dengan banyak prestasi ya, diantaranya beliau alhamdulillah sudah menghatamkan Al-Quran ya, menghafalkan Al-Quran sejak usia berapa tahun Ilyas? Saya itu kalau ngafalin itu sebenarnya dari kecil. Dari ya. kecil. Dari SD itu ya tamat SD itu justru malah kan Masya kalau Allah. SD mah kan pelan-pelan yang ngafalinnya. Betul, Cuman betul. begitu ngafalin serius itu ya kelas SMP kelas 8. SMP kelas 8. Kelas Jadi 8. Ilyas ini ternyata dari SD sudah ngafal ya, dan mulai serius itu di kelas 8 gitu ya. Nah, itu sampai hafal 30 juz itu kelas berapa itu? Saya tuh setoran terakhir kan saya ngapalin itu dari belakang ya Dari Ustaz. belakang. Dari belakang berarti setoran terakhir itu surat Al-Baqarah itu kelas 11 bulan Ramadan, saya masih ingat aja tanggal 20 Ramadan. Aduh, Ramadan 20 ya. Ramadan. Berarti tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Tahun kemarin, Masya Allah ya. Setahun yang lalu beliau sudah menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Nah, apa sih yang memotivasi Ilyas ingin menghatamkan atau menghafalkan 30 juz Al-Quran itu, apa motivasinya itu? Saya itu pertama gini ya, yang pertama terutama kalau dari Al-Qurannya sendiri itu emang ada ayat ya yang memotivasi saya untuk hafal Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu mengatakan bahwa orang yang dititipi Al-Quran oleh Allah itu adalah orang-orang yang dipilih. Masya Allah. Nah, maka dari itu saya juga termotivasi dengan Ustadz saya, setiap saya store itu Ustadz saya selalu memberi motivasi, dan salah satu motivasinya itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Itu kamu tuh sudah diberi kemampuan, tandanya kamu tuh sudah dipilih gitu. Jadi jangan sampai udah diberi kemudahan malah disalahgunakan gitu. Maksudnya tidak digunakan dengan baik, dilalaikan gitu ya. takutnya malah jadi bukan pilihan lagi gitu. Betul, Jadi Masya saya Allah, yang Masya pertama mencoba mengambil kesempatan itu ya, itu termotivasi dengan itu ya. Lalu ada lagi ya, motivasi ibu saya itu ini Al-Quran itu amazing Ustaz. Jadi hanya kertas biasa gitu ya. Mushaf itu kan kertas biasa. Betul. Cuman karena isinya Al-Quran itu jadi Kalam kitab Allah suci gitu ya. Masya Allah. Jadi baik sama buku aja yang sama-sama kertas gitu. Cuman karena mushaf itu diisinya Al-Quran itu jadi kitab suci ya. Turun di bulan Ramadan itu jadi bulan yang mulia. Betul. Turun di suatu malamnya sangat mulia yang disebut malam Lailatul Qadar, yang disebutkan kan lebih baik dari 1000 bulan ya Ustaz. Betul. Ganjarannya itu. Apalagi jika Quran itu ada di diri manusia. Masya Allah. Ya, motivasi saya. Taip ya, ternyata motivasinya adalah setiap waktu beliau dimotivasi oleh gurunya, kemudian dari ayat-ayat yang kemudian beliau hafalkan, ternyata itu menimbulkan motivasi yang luar biasa gitu ya. Nah, ada nggak sih peran keluarga dalam membentuk Ilyas semuda ini gitu ya, seganteng ini, kemudian bisa sampai detik ini gitu ya, pencapaian Al-Qur'annya? Peran keluarga sejauh mana ini? Peran keluarga itu yang paling ini tuh, keluarga itu alhamdulillah ya Ustadz berhasil mempertemukan saya dengan sosok Ustadz saya itu. Masya Allah. Ustadz dari Maroko. Dari Maroko ya. Langsung. Ternyata gurunya dari Maroko ya. Masya langsung Allah. Ya, dan qadarullah ya, alhamdulillah itu karunia terbesar lah ya Ustadz ya, saya bisa bertemu, bisa belajar dengan beliau. Masya gitu Allah. Ya peran keluarga di situ Ustadz berhasil mempertemukan saya dengan guru saya itu. Betul. Dan juga selalu memotivasi saya seperti tadi. Betul. Padahal orang tua sendiri hafiz Quran bukan ya? Ilyas kira-kira? Belum sih. Belum ya. Tidak. Lagi berproses mungkin ya, mudah-mudahan ya. Masya Allah ya. Jadi kepada para orang tua ya, tidak usah kita sebagai orang tua harus hafiz Quran sehingga kemudian bisa menularkan kepada anak, tidak. Tapi
dengan motivasi yang baik, menghadirkan guru yang baik, ternyata itu bisa mencetak generasi yang baik gitu ya Ilyas ya. Masya Allah nih ya. Jadi bagi kalian para pemuda-pemuda ya, Ilyas ini di pondok ya atau tidak? Pondok, Saya pernah mondok? sempat mondok ya Pernah Ustaz. mondok ya. Sempat mondok, cuman gimana ya? Keluar sih Ustaz. Betul. Ya, Kenapa itu alasannya itu? jadi gini Ustaz, ibu saya itu anak cuma 2 ya. Dan bapak saya itu kan kalau kerja itu dulu itu sebulan di sini sebulan di sana gitu. Iya. Kalau ditinggal sama suami mah ya sudah biasa Biasa ya. gitu ya. Cuman beda lain cerita kalau ditinggal sama anak gitu. Allah Jadi ya Akbar. saya berbakti aja lah sama orang tua gitu Masya ya. Allah, birrul walidain Iya, berarti ya. Ustaz. Saya nggak apa-apa, ya alhamdulillah itu kan saya kira saya tuh ya saya pikir dengan masuk pondok itu saya bisa menghafal dengan apa ya, dengan Fokus benar, gitu dengan ya. fokus begitu ya. Dan ternyata saya harus keluar, dan alhamdulillahnya itu ternyata Allah memberikan jalan solusi yang lain gitu Ustaz, yang Masya lebih Allah. baik ya. Saya bisa dengan orang tua saya, dengan ibu Betul. saya gitu waktu itu ya, kita harus mondok, dan saya bertemu dengan guru terbaik Ustaz. Masya Allah, Gitu. Allah ya Alhamdulillah Karim itu, ya. Ustaz. Tapi ya jadi ternyata cuma mondok 1 tahun ya. Mondok 1 Dulu tahun. mondok di mana itu Ilyas? Di Husnul Khotimah. Husnul Khotimah ya bagi teman-teman semuanya. Ternyata Ilyas ini mondok cuma 1 tahun di Husnul Khotimah. Kemudian beliau ya, merelakan untuk pergi ke pondok demi sesuatu kewajiban yang lebih penting, yaitu taat kepada orang tua, berbuat baik terhadap orang tua. Ternyata dari situlah, dari ketaatan itu bermula kemudian dipertemukan dengan seorang guru yang dari Maroko, yang kemudian ya turut andil ya dalam proses mencetak Kak Ilyas sampai sekeren ini gitu. Masya Allah ya. Ini motivasi buat kita bahwa anak-anak muda, tujuan kalian yang pertama adalah bagaimana membahagiakan orang tua ya. Kalau orang tua sudah bahagia, ridallahi fi ridha walidain ya, ridhanya Allah itu ridhanya orang tua, maka Allah akan ketemukan dengan sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Nih kira-kira nih harapan Ilyas nih bagi para pemuda ya yang hari ini barangkali belum ada motivasi untuk khatam Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kira-kira motivasi apa nih yang harus diberikan terhadap mereka kira-kira nih? Saya kira gimana ya, kalaupun misalnya belum mampu untuk Belum menghafal mampu. ya, paling enggak perbanyaklah interaksi gitu ya Ustaz. Interaksi. Soalnya itu kan kalamullah ya Ustaz. Betul, Saya betul. pernah dengar itu, jikalau seorang hamba ingin berbicara kepada Allah maka sholatlah. Betul. Tapi jika Allah ingin berbicara padamu, maka baca Al-Quran. Masya Gitu, Allah. ya. Jadi kalaupun yang belum bisa belum mampu untuk menghafal gitu, paling tidak perbanyaklah interaksi yang membaca. Betul. Kalau belum bisa ya belajar. Belajar. Itu juga semoga sudah bisa sebagai apa ya Ustaz, usaha untuk berinteraksi gitu ya dengan Betul, belajar betul. itu ya Ustaz. Terus Al-Quran itu pokoknya banyak benefitnya Ustaz. Masya Allah Mas, amazing gitu ya Quran itu ya. Banyak apa ya, banyak hal-hal keajaiban gitu Ustaz ya. Keajaiban. Dengan kita dekat dengan Al-Quran, dengan kita sering bercengkrama dengan Al-Quran itu, banyak keajaiban yang datang lah Ustaz pokoknya. Masya Allah ya. Jadi itu motivasi dari Ilyas ya. Kalau kemudian kita masih belum mampu untuk menghafalkan Al-Quran, maka banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran ya. Perlu nggak sih kita kira-kira komunikasi atau komunitas kebaikan itu menurut Ilyas? Perlu Ustaz. Perlu ya. Soalnya kan terutama kalau misalnya satu komunitas nih Ustaz, ya apa itu komunitas, kan komunitas itu bisa dijadikan fungsi untuk berlomba-lomba ya Ustaz. Betul. Misalnya ada teman yang udah bisa tapi dia belum, jadi merasa aduh gimana nih, masa dia aja bisa masa saya enggak sih. Iya. Nah, misalnya komunitas ngaji aja, oh itu dia udah lancar masa saya enggak sih. Betul, Apalagi betul. komunitas ini komunitas penghafal Ustaz. Masya Ya, ini, Allah ya. wah dia udah berapa juz, udah 10 juz, masa saya belum bisa ngejar gitu ya Ustaz. Iya, Masya Mungkin Allah. salah satu komunitas juga bisa sangat membantu Ustaz. Membantu ya. Iya. Ya jadi tadi ya, komunitas juga penting ya bagi teman-teman yang belum punya komunitas kebaikan. Kita sarankan gitu ya, segera untuk datang kepada komunitas kebaikan di situ, yang apalagi yang kemudian ada hafalan Qur'annya di situ, mempelajari Al-Qur'an, tafsir dan sebagainya, itu cocok buat para pemuda untuk belajar. Syukur-syukur nanti Allah berikan motivasi untuk menghatamkan Al-Qur'an, kemudian menghafalkannya sampai 30 juz Al-Qur'an ya. Itu penting banget gitu ya. Penting banget kita punya komunitas kebaikan ya.
Ilyas nih punya rencana apa nih ke depan gitu setelah lulus SMA ya. Jadi beliau sekarang baru duduk di kelas 3 SMA ya. 3 SMA kelas 12 lah kalau bahasa sekarang. Nah, kira-kira setelah ini nih apa sih motivasi Ilyas setelah lulus dari SMA mau seperti apa kira-kira? Saya pengennya sih Mhm. melanjutkan studi ya, Studi Ustaz. ya, Masya Allah. Ya studi tentang keislaman. Cuman Mhm. kalaupun ya pengennya sih studi keislaman yang jauh lah Masya Ustaz ya, Allah. yang Amin, langsung amin, dari amin. pusatnya gitu Allah Ustaz ya ya. Karim. Cuman ya kembali lagi lah ya, Mhm. minta yang terbaik aja sama Allah ya Ustaz. Kalaupun tidak itu ya saya rencananya ini Ustaz, membantu orang tua. Ya, Ya, Masya kan orang tua Allah. juga sekarang lagi sedang buka usaha tuh Betul, Ustaz. betul, betul, Sambil betul. mencoba mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, mengamalkan ajaran-ajaran agama ya, seperti Betul, itulah ya Ustaz. Masya Allah ya. Jadi Elias ini tadi ya disampaikan punya mimpi pengen mencari ilmu di pusat ilmu, berarti di Mekah ya, di Madinah Di ya. Mekah Madinah Masya ya. Allah ya. Oke, kita sama-sama berdoakan beliau, mudah-mudahan ya Allah memberikan yang terbaik ya. Kalau yang terbaik di Madinah, Masya Allah gitu ya. Mungkin nanti kita setelah beliau lulus dari Madinah ya, mudah-mudahan kita bisa sharing lagi dengan beliau bagaimana pencapaian di Madinah itu sendiri ya. Jadi itu pelajaran-pelajaran penting ya, Masya Allah. Saya pribadi sebagai orang tua ya sangat luar biasa mendengarkan daripada cerita beliau gitu, bagaimana orang tuanya berperan membentuk beliau sampai sehebat ini pada kesempatan hari ini ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi para pemuda untuk bisa menghafalkan Al-Quran, kemudian motivasi bagi para orang tua yang ingin anaknya menjadi hafiz Quran. Yang pertama tadi ya, kalau yang saya bisa simpulkan, yang pertama berilah motivasi yang sangat luar biasa kepada anak tentang Al-Quran. Yang kedua, yang paling lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian mencarikan guru terbaik ya, bisa privat di rumah supaya kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta Al-Quran. Datangkan guru terbaik ya, karena ulama-ulama dulu itu gurunya guru-guru terbaik sehingga mereka menjadi seorang ulama di kemudian hari, karena memang dapat pelajaran yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan video ini memotivasi kepada semuanya dan kita bisa mengambil pelajaran ibrah daripada apa yang kita sampaikan hari ini ya. Terima kasih. Nantikan video kita berikutnya yang lebih motivasi lagi bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.